Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 12. Masih bab 7 tentang relativitas Einstein. Anak-anak, pada video yang kedua ini Pak Anang mau menjelaskan tentang panjang relativistik dan dilatasi waktu menurut Einstein. Kalau video sebelumnya tentang bagaimana menjumlahkan kecepatan ya, dalam pandangannya Einstein. Sekarang anak-anak, yang pertama kita bahas tentang panjang relativistik. Untuk membahas ini, gambarannya adalah pada saat bahasa sebelumnya bahwa ketika kita melihat sesuatu itu dilihat dari kerangka acuannya. Ya, dilihat dari kerangka acuannya, dari mana dia melihat gitu ya. Nah, di sini nanti dibedakan ternyata untuk benda-benda yang kecepatan mendekati C, maka pada saat kerangka acuan dan benda yang diamati itu setempat, sama antara benda yang diamati dan kerangka acuannya itu berbeda tempat gitu ya. Satunya bergerak ya, itu ternyata beda ya. Nah, sebelumnya di sini Pak Ana mau jelaskan bedanya antara L0 dan L ya. Panjang mula-mula, maksudnya L0 ini adalah panjang sebenarnya, yakni kalau misalkan saja panjang benda tadi adalah diukur dari kerangka acuan di mana benda berada. Misalkan bendanya di bumi, yang ukur juga orangnya di bumi gitu ya. Jadi yang melihat adalah orangnya yang ada di bumi. Ada pesawat misalkan di bumi, terus orangnya melihatnya dari bumi, itu berarti adalah L0. Jadi benda dan pengapatnya dalam satu kerangka acuan. Kerangka acuannya sama-sama di bumi ya. Nah, kalau misalkan ada batang sepanjang 100 meter misalkan gitu ya, batangnya di bumi, yang mengamati juga di bumi. Nah, prinsipnya L0 itu adalah panjang sebenarnya. Prinsipnya adalah benda dan pengamatnya itu dalam satu kerangka acuan, sama-sama di bumi, sama-sama di pesawat, jadi begitu ya. Yang amati dan yang diamati satu tempat ya. Oke, berikutnya adalah L. Kalau L ini adalah panjang relativistik, yakni panjang benda yang diukur dari kerangka acuan yang berbeda dari bendanya. Misalkan begini, bendanya di bumi, pesawat mendarat di bumi, diamati oleh orang yang bergerak dengan kecepatan mendekati C. Atau bendanya yang berada di bendanya bergerak dengan kecepatan C gitu ya, kecepatan C. Nah, kemudian diamati dari bumi. Jadi benda yang diamati dan yang mengamati itu berbeda kerangka acuannya ya. Jadi makanya seperti itu dinamakan panjang relativistik ya, panjang benda diukur dari kerangka acuan yang berbeda. Anak-anak ya. Kemudian dari 2L ini Einstein membuat persamaan bahwa L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, makanya kalau dilihat dari persamaannya ini, kalau kecepatannya itu mendekati C gitu ya, maka yang terjadi adalah L relativistiknya nanti akan semakin pendek ya, panjangnya semakin pendek, jadi gitu ya. Jadi kalau kenapa begitu, misalkan saja saya berikan ini adalah 0,5 C misalkan itu ya, maka di sini tidak usah 0,5 ya, 0,8 misalkan, 0,8 kuadrat berarti kan sama dengan 0,64 kuadrat gitu ya. Terus C ya, C kuadrat dicorek ya, 1 min 0,64 tinggal 0,64
36 di akar 0,6. 0,6 kalikan L0. Nah, akhirnya kalau L0-nya adalah 10, maka tinggal 6. Dari 10 menyusut tinggal 6. Sehingga dikatakan panjang relativistik itu adalah panjangnya menyusut kalau dia bergerak mendekati C. Nah, seandainya ada yang sama dengan C kecepatan cahaya, maka panjangnya bisa hilang, gitu ya, habis. Nah, sehingga dari sini kemudian teori Einstein bisa menjelaskan kalau ada benda kecepatannya sama dengan cahaya, maka bisa hilang. Nah, gitu ya. Itu baik, anak-anak. Berikutnya adalah dilatasi waktu, ya. Dilatasi waktu. Sama ya, Einstein membuat persamaan bahwa delta T itu sama dengan delta T0 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ingat bedanya, kalau L itu kali, kalau delta T itu adalah per, ya. Delta T itu selang waktu. Nah, anak-anak, perlu difahami, hampir mirip dengan tadi, kalau bahasanya adalah delta T0, berarti yang sebenarnya adalah selang waktu diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Kejadiannya di bumi, kemudian pengamatnya juga di bumi. Nah, ada kejadian di bumi, pengamatnya di bumi selang waktu tertentu. Nah, kemudian kalau delta T saja nggak pakai 0, ini adalah selang waktu diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Ada kejadian di bumi, gitu ya, diukur atau dilihat oleh orang yang sedang bergerak di pesawat, atau sebaliknya kejadiannya di pesawat, gitu ya, kemudian diukur oleh orang yang di bumi. Nah, gitu ya. Itu adalah ternyata nanti hasilnya yang berbeda, kerangka acuannya ini akan semakin panjang, ya. Kalau yang tadi ingat, kalau L adalah yang berbeda akan semakin pendek. Ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Einstein berkaitan dengan bertambah pendeknya panjang benda setelah dia itu bergerak dengan kecepatan C, gitu ya, menurut orang di bumi, dan waktunya semakin panjang, ya. Selang waktu semakin panjang menurut orang yang di bumi, sedangkan yang diamati adalah di pesawat. Itu anak-anak, ya, sehingga nanti kita akan lebih detail di contoh soal. Baik anak-anak, untuk memahami, mendalami tentang konsep panjang relativistik dan dilatasi waktu, di sini Pak Anak akan tunjukkan beberapa soal biar bisa dipahami. Yang pertama, di halaman 240 soal nomor 4 UN 2013, soal tipe penalaran. Ya, saya bacakan dulu soalnya. Sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C kecepatan cahaya. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut adalah. Saya berikan gambaran yang nomor 4 ya. Nanti yang nomor 6 dan 15 tidak usah ya, karena tempatnya nggak ada. Ini cukup untuk memahami. Tadi dikatakan bahwa roketnya di bumi. Ya, kalau roketnya di bumi diam, berarti antara benda yang diamati dengan pengamat satu kerangka acuan. Ya, sama-sama di bumi. Itu berarti L-nya adalah L0. Ya. L0 panjang sebenarnya. Kemudian roketnya ditembakkan. Kecepatannya 0,8 C. Nah, pada saat seperti ini, ya, benda yang diamati bergerak dengan kecepatan 0,8 C, pengamatnya di bumi. Jadi benda yang diamati dan pengamat berbeda kerangka acuannya, berbeda tempat. Nah, ini adalah L, panjang relativistik. Nah, itu ya yang dipahami ya. Nah, kalau sudah bisa menentukan mana L, mana L0-nya, gampang, tinggal masukkan rumus dari Einstein, L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Yang susah itu menentukan mana L0, mana L-nya. Nah, itu ya.
Itu kesalahan anak-anak biasanya di situ, kebalik. Ya, kalau sudah kebalik ya pasti salah. Makanya yang perlu prinsipnya, kalau antara benda dan pengamatnya satu tempat itu L0. Kalau benda dan pengamatnya beda tempat, gampangnya gitu aja. Beda tempat itu adalah L. Bendanya di angkasa luar, pengamatnya di bumi, atau bendanya di bumi, pengamatnya di angkasa atau di pesawat yang bergerak. Nah, itu adalah L ya. Nah, di sini bendanya bergerak, pengamatnya di bumi. Nah, beda tempat kan? Itu adalah L. Oke. Kalau sudah, tinggal kita masukkan. Jadi hasilnya adalah L0-nya adalah 100. Akar dari 1 min, kemudian V kuadratnya adalah 0,8 dikuadratkan langsung ya, 0,64 C kuadrat. Nah, C kuadrat. Nah, kemudian dibagi dengan C kuadrat. Nah, di sini C sama C hilang. C kuadrat hilang. Sehingga hasilnya adalah 100. Kemudian dikalikan akar dari 1 dikurangi 0,64 itu 0,36. Nah, pindah ke sini, maka L-nya sama dengan 100. Kemudian dikalikan dengan akar 0,36 adalah 0,6. Jadi hasilnya adalah 60 meter tadi ya, 60 meter. Nah, ini ya. Jadi panjangnya menyusut dari 100 menjadi 60. Inilah yang namanya panjang relativistik. Nah, yang kedua anak-anak. Masih masalah panjangnya. Yang kedua, nomor 6. Panjang roket yang bergerak dilihat oleh pengamat menyusut 20%. Kalau menyusut mesti adalah L, gitu ya. Menyusut adalah L, makanya di sini saya tuliskan L-nya 80% L0. Nyusut dia. Nyusut 20 tinggal 80 kan? Maka L-nya adalah 80% itu 0,8 L0. Nah, gini. Nah, kemudian dari panjang roket ketika di bumi ya, ketika diam dari L0-nya. Bila C-nya adalah cepat terambat cahaya, maka kecepatan roket berapa? Nah, anak-anak, yang menjadi titik persoalan menentukan ini. Ya, ini ya. Ini harus bisa membuat kok bisa menyusut 20% jadinya L-nya 0,8 L0. Nah, itu ya. Itu ya biasanya yang salah tuh di sini. Kalau sudah tahu ini, tinggal dimasukkan anak-anak. Jadi L-nya adalah sekian, dimasukkan di sini 0,8 L0. Ini adalah L0 dalam kurung gitu ya. Atau akar langsung boleh, akar langsung 1 min. Nah, V-nya ditanya, V kuadrat per C kuadrat. L0 dicoret anak-anak. Nah, gini ya. Sehingga hasilnya 0,8 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Menyelesaikan seperti ini, dikuadratkan. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan menjadi 0,64. Ini dikuadratkan, hilang akarnya. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang anak-anak, ini pindah ke sana. Jadi plus. Sehingga di sini juga V kuadrat per C kuadrat. Ini ke sini jadi min 1 min 0,64. Nah, saya lanjutkan di sini. Nah, jadi akhirnya adalah V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 0,64 adalah 0,36. Nah, pindah ke sini seret. Jadi V kuadrat sama dengan 0,36 C kuadrat. Nah, cara menyelesaikannya adalah ini di akar, ini di akar gitu ya. Maka hasilnya adalah V kuadrat di akar tinggal V. Nah, 0,36 C kuadrat di akar tinggal 0,6 C. Nah, ini
adalah kecepatan pesawat tadi. Bisa menyusut 20% kalau dia bergerak 0,6 C. Nah, baik anak-anak, yang terakhir yang berkaitan dengan dilatasi waktu, saya berikan satu soal saja biar pas satu papan anak-anak ya. Nomor 15 ya. Saya bacakan, suatu peristiwa terjadi 3 sekon menurut pengamat yang bergerak. Nah, ini Pak, kejadiannya di bumi menurut pengamat yang bergerak. Jadi kejadian dan pengamatnya beda tempat. Ya, seperti itu adalah delta T kalau selang waktu ya. Ya, jadi itu selang waktu itu delta T. Nah, kalau tadi kan L gitu ya. Nah, berikutnya saya bacakan lagi. Dengan kecepatan 0,8 C ya. Menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi dalam selang waktu berapa? Jadi kalau menurut orang yang diam di bumi, berapa selang waktu itu? Ya, tadi saya ulangi lagi. Kalau menurut orang yang bergerak dengan 0,8 C gitu ya, ternyata selang waktu tadi adalah 3 sekon. Itu delta T. Ya, selang waktu yang mana kejadian dan pengamatnya beda tempat. Nah, kemudian pertanyaannya, menurut orang yang diam di dekat kejadian tadi, berarti di bumi. Kejadian di bumi, kejadian dan pengamatnya satu tempat atau satu kerangka acuan. Nah, yang susah adalah menentukan antara delta T dan delta T0. Nah, kalau sudah bisa tinggal masukkan saja, tinggal menghitung. Kita masukkan delta T-nya berapa? 3 sama dengan delta T0 ditanya dibagi dengan akar dari 1 min V kuadratnya. Ini ya 0,8, bukan sekon ini ya, 0,8 C ya. 0,8 C kuadrat adalah 0,64 C kuadrat. Nah, dibagi dengan C kuadrat. Nah, C-nya dicorek, seret. Sehingga 3 sama dengan delta T0 per 1 min 0,64, itu tinggal akar dari 0,36. Nah, pindah ke sana, seret ya. Maka 3 dikalikan akar 0,36 itu adalah 0,6 sama dengan delta T0. Jadi delta T0 berarti sama dengan 3 kali 0,6, 1,8 sekon. Jadi dari sini kesimpulannya, kalau panjang itu bila tempatnya beda, pengamat dan bendanya beda, itu tambah menyusut. Buktinya tadi, kalau dia itu awalnya 100, begitu dia berbeda tempat, tinggal berapa tadi? 60. Nyusut dia. Tapi kalau selang waktu, kalau kejadian dan pengamatnya beda, tambah panjang. Perhatikan sini, kalau delta T0-nya adalah 1,8, maka delta T-nya adalah 3. Gitu ya, jangan sampai keliru ya. Jadi bisa dikatakan kalau berkaitan dengan panjang, maka akan terjadi pengurutan panjang, sehingga dikatakan dengan panjang relativistik. Tapi kalau berkaitan dengan selang waktu, maka akan terjadi pemuluran waktu yang dikenal dengan dilatasi waktu. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.